Pada diskusi edukatif kali ini telah hadir bersama kami semua, yaitu Ibu Ayu Nur Aryadi selaku manajer non-teknik SMK Model PGRI 1 Mejayan yang turut hadir nanti menyumbangkan ide, gagasan, ataupun saran untuk menghidupkan diskusi yang efektif pada hari ini. Sesuai tema diskusi kita kali ini, yang ketiga yaitu tentang life skill education. Kita tahu bahwa life skill education itu merupakan kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan ini yang erat kaitannya dalam dunia pendidikan. Yang mau saya tanyakan terkait tentang life skill education ini, Pak, bagaimana langkah yang dapat dilakukan agar life skill education ini dapat mewujudkan profesionalitas bagi peserta didik? Baik, terima kasih. Kita sekarang berbicara terkait dengan life skill education. Life skill education itu adalah keterampilan pendidikan berbasis keterampilan hidup, berbasis kecakapan hidup. Nah, apa yang kemudian dimaknai dari life skill education ini? Life skill education itu adalah yang bagian daripada tahap berikutnya dari literasi, keingintahuan, kemudian skill passport, pengembangan minat dan bakat untuk menuju sebuah pilihan. Pilihan ini yang dinamakan dengan life skill education. Life skill education ini mengantarkan pada profesionalisme seseorang. Nah, maka life skill education ini adalah bagaimana keterampilan atau kecakapan hidup daripada siswa melalui pendidikan yang tahap tadi dilakukan itu kemudian lebih efektif dan lebih maksimal. Kenapa itu dilakukan? Bahwa banyak pekerjaan, banyak peluang bisnis yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, tidak terangkum di dalam jurusan di SMK atau di jurusan perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, melalui life skill education ini, harapannya siswa ini kemudian cepat menyesuaikan terhadap dia hidup di mana dengan cara apa. Saya berikan contoh begini. Di era corona ini, orang yang ahli mesin, dia yakin bahwa saya bisa bekerja di perusahaan dengan kemampuan kompetensi mesin saya. Contoh misalkan, bekerja di Inka, kalau kita bicara di Madiun. Diakui dia hebat. Tapi begitu ada corona ini kemudian melakukan lockdown, di mana pasar tertutup, pekerjaan misalkan terganggu, ekspor juga terganggu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, maka pekerja ini dirumahkan. Kalau saya tidak mengatakan di PHK. Maka kalau orang ini tidak mempunyai life skill education, keterampilan yang dimiliki terkait dengan kemampuan mesin tadi, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi ketika lockdown dia harus di rumah, dia harus bisa bekerja, di mana tidak ada sarana mesin, maka mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa. Life skill education ini memberikan banyak keterampilan kepada siswa untuk kemudian tadi prinsipnya kita hidup di mana dengan cara apa. Kalau ini kemudian dilakukan, maka akan menumbuhkan multi talent kepada siswa, multi talent kepada lulusan, dan siswa ini akan cepat menyesuaikan diri dengan pekerjaan, dengan situasi yang dihadapi. Itulah makna dari life skill education. Oleh karena itu, life skill education ini bekal yang sangat luar biasa. Banyak orang yang, saya berikan contoh saya sendiri, saya dari STM mesin, kuliah di STM mesin, ternyata life skill saya lebih banyak berdagang, saya lebih banyak konstruksi, dan saya lebih banyak mengembangkan di sosial ekonomi. Barangkali itu adalah pengalaman yang barangkali saya alami secara langsung. Maka pengalaman yang ada di dalam diri saya ini kemudian ingin saya coba,
saya tularkan kepada masyarakat, khususnya dunia pendidikan, lebih khusus lagi dunia SMK, bahwa membekali kompetensi anak itu penting, tetapi membekali life skill anak itu jauh lebih penting. Nah, itu bagaimana teknis pelaksananya nanti bisa kita bersama-sama kita uraikan dan kita pahami. Begini, ada ruang pengembangan diri life skill anak. Maka ini sudah saya coba tindak lanjut dari skill passport, di mana anak yang dengan competitiveness-nya dia bisa menyelesaikan kurikulum sampai dengan kelas 2 atau kelas 11. Maka di kelas 12 anak ini arahnya pada professional skill. Professional skill itu adalah life skill education. Pertanyaannya pasti orang bingung. Apakah benar yakin setelah lulus, setelah kelas 2 kemudian mengambil pilihan professional skill ini dia sudah sesuai dengan kompetensi siswa? Sesuai atau tidak, minimal kompetensi minimal yang disetandarkan kurikulum sudah dicapai. Kenapa? Karena melalui asesmen per semester, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, maka kita yakinkan bahwa materi minimal sesuai dengan standar kurikulum selesai. Pada saat di kelas 12, anak ini orientasinya pada profesional. Kita sadar bahwa dia nanti akan menemukan profesional di mana dengan menggunakan media apa. Disinilah kebebasan bagi anak. Maka anak bisa magang di perusahaan, anak bisa magang di kantor, anak bisa berwira swasta, sekolah menyediakan tempat Bidisio Center untuk pengembangan wira swasta. Inilah bagian daripada mengarah pada profesionalisme yang nanti akan menjadi life skill education. Itu ya, itulah gambaran umumnya. Detailnya nanti bagaimana mewujudkan life skill ini pada kehidupan dengan menggunakan media apa nanti akan kita sambung. Luar biasa sekali, Pak. Ini sudah semakin memanas, banyak sekali ide gagasan baru yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi khasanah kawasan baru bagi kita semua. Oke, baik. Jadi untuk life skill education sendiri selain untuk memberikan kompetensi terhadap peserta didik, juga diberikan keterampilan yang mungkin bisa diterapkan ketika kompetensi siswa atau peserta didik itu tidak bisa diterapkan lagi, khususnya ketika pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, baik Ibu Ayu, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan terkait metode. Jadi metode apa yang mungkin bisa dilakukan oleh institusi atau sekolah khususnya agar program life skill education itu dapat berjalan dan bermanfaat bagi peserta didik? Terima kasih Miss Ilma. Mengenai life skill education ini, yaitu dibutuhkan beraneka ragam laboratorium, yaitu laboratorium ini bisa diwujudkan di perusahaan, di UDI, bisnis center sekolahan, atau di TEFA. Itu salah satunya. Dan yang kadang kita mungkin kurang memahami bahwa laboratorium life skill ini banyak dalam kehidupan masyarakat di desa, ya kan? Soalnya itu. Maka bagaimana sih langkah selanjutnya? Perlu pemahaman kepada satu kepala desa itu, yang kedua mungkin untuk tokoh masyarakat, yang ketiga itu adalah untuk kelompok UKM itu, dan untuk memberikan ruang dalam kesempatan siswa atau siswi itu untuk belajar mengenai kecakapan hidup. Jadi mengenai kecakapan hidup di sini siswa itu bisa dilatih itu kan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan life skill education yang bisa diterapkan nanti di desanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi program life skill education itu membutuhkan laboratorium secara alami ya. Jadi bisa diaplikasikan di desa ataupun di perusahaan yang nantinya dia bekerja. Menyenangkan sekali diskusi kita pada siang hari ini karena semua ranah dapat kita angkat, mulai dari sekolah, lalu desa, terus perusahaan juga. Jadi sangat tujuh sekali Pak materi kita pada siang hari ini. Nah, kaitannya sama skill education yang saya memaknainya sebagai shock terapi bagi peserta didik. Jadi
di sekolahnya sudah diajari bagaimana untuk nanti terjun di lapangan, sehingga ketika mereka terjun di lapangan itu tidak akan galau lagi kalau bahasanya anak zaman sekarang. Nah, kaitannya dengan laboratorium life skill education yang berada di desa, maka yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa strategi yang tepat agar life skill education ini benar-benar dapat diimplementasikan di desa? Baik, strategi untuk life skill education itu adalah pertama, sejak dini anak sudah dikenalkan bahwa saya belajar matematika itu ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk bekal hidup. Saya belajar biologi untuk bekal hidup. Saya belajar olahraga untuk bekal hidup agar kita tetap sehat. Jadi orientasinya adalah bekal hidup. Bekal hidup dunia maupun bekal hidup akhirat, kan itu saja. Nah, maka tujuan akhir setiap semua mata pelajaran itu sebenarnya adalah bekal hidup. Ini yang penting harus kita tanamkan. Dari kemudian bekal hidup ini kita kemudian mulai memilah-milahkan berdasarkan tadi kemampuan, potensi dan sebagainya untuk peka terhadap apa yang ada di lingkungan kita, dan kemudian kita harus belajar, harus hidup dengan cara apa. Nah, itulah yang dibutuhkan, apa yang dinamakan dengan kreativitas inovasi. Saya belum berbicara tentang imajinasi. Dalam tataran kreativitas inovasi ini sudah menjadi luar biasa, karena kalau anak ini dididik kreativitas, maka begitu dia melihat sesuatu dan sesuatu itu membutuhkan pemecahan, akan memunculkan inovasi. Inovasi itu adalah kreativitas untuk memecahkan masalah. Nah, sama seperti ketika kita corona ini. Ketika corona ini, di mana tadi saya contohkan bahwa orang tidak bisa lagi bekerja di industri, karena industri terjadi penutupan, industri terjadi kemandekan, industri terjadi PHK misalkan, maka dia pulang ke rumahnya atau pulang ke kampung, ke desa, dia akan munculkan kreativitas dan inovasi. Kalau begitu, kalau saya berada di kampung, saya harus berusaha tentang apa? Situasinya corona, orang hanya fokus pada bagaimana sehat. Oleh karena itu, bisnis yang paling tepat adalah makanan sehat. Contoh, itu pasti akan menarik. Oh, yang kedua, orang tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Maka yang harus kita ciptakan adalah contoh misalkan makanan siap saji misalkan. Nah, orang kemudian membutuhkan bahan baku. Oh, kalau begitu saya harus bercocok tanam. Oh, bahan baku tanah kita tidak luas, berarti kita harus menggunakan model-model tanaman. Contoh misalkan tanaman dalam pot, tanaman dalam bentuk media selain tanah misalkan. Nah, ini adalah kreativitas dan inovasi yang perlu ditumbuhkan, yang tadi dikatakan life skill education. Nah, inilah salah satu strateginya. Sejak kapan? Sejak dini. Karena kalau tidak sejak dini, maka orang ini hanya terbuai bahwa seolah-olah faktor akademik ini segala-galanya. Padahal faktor akademik ini ujung-ujungnya nanti adalah tadi saya katakan mencari bekal hidup. Maka salah satu di awal tadi saya sampaikan, bagaimana dengan adanya bakso, kemudian anak mengurai bahwa bakso ini ada unsur apa yang ada di dalamnya. Dengan bakso akan diurai, dianalisis bagaimana proses kimianya. Dengan bakso diurai bagaimana proses fisikanya. Maka pelajaran fisika, pelajaran kimia, perlu pelajaran matematika itu bisa dihitung dari situ. Itulah yang nanti akan kita kembangkan menjadi life skill education. Nah, life skill education ini membutuhkan tidak hanya sekedar sekolah di dalam kelas, tetapi skill education ini harus kelas di dalam laboratorium. Maka strateginya bagaimana kita rubah ruang kelas menjadi laboratorium tanpa saya merendahkan apa yang ada, tetapi saya mengalami ketika saya berada di SMP, praktek di lab fisika atau lab biologi itu bisa 3 bulan sekali belum tentu. Maka ini harus sudah mulai dirubah, bahwa yang ada bukan lab fisika, lab IPA, tetapi semua ruang kelas kita kalau perlu sudah dirubah menjadi ruang lab skill education. Nah, inilah yang sebenarnya salah satu strateginya. Kalau itu dilakukan, maka anak ini akan belajar, bukan belajar dari teori, tetapi belajar dari kehidupan.
belajar dari kecakapan hidup, belajar real apa yang ada di masyarakat, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori-teori yang ada di dalam mata pelajaran. Oleh karena itu, ukuran-ukuran ruang kelas ke depan tidak lagi ukuran 7x9, berarti ruang kelas ke depan ukurannya bisa bertambah karena lab dan ruang teori itu menjadi satu kesatuan, sehingga anak setiap hari mulai masuk di kelas itu sudah langsung berhadapan dengan praktek dengan laboratorium. Maka untuk melakukan ini dibutuhkan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan satu hal lagi, strategi yang kedua, bahwa ruang mengajar guru, ruang mendidik guru itu sudah berada di kantor lab itu, sehingga guru akan melayani siswa dengan maksimal sesuai dengan life skill yang dimiliki. Ya, itu salah satunya. Pertanyaannya, bagaimana guru pelajaran PKN mengajarkan life skill education? Apakah harus sesuai dengan mata pelajaran PKN? Bahwa PKN menekankan moral, menekankan faktor afektif, maka mata pelajaran apapun menggunakan media life skill apapun, contoh membuat tape misalkan, membuat telur asin, apakah dilarang yang melakukan, yang membina itu guru PKN? Tidak. Maka penekanan pada saat membuat telur asin, sikapnya bagaimana, kemudian bagaimana keterampilan mereka menjual, bagaimana komunikasi mereka, bagaimana sopan santun mereka menghadapi pembeli. Ini adalah bagian daripada attitude. Maka attitude yang dilakukan, atau orang mengatakan karakter, itu ada tahapnya. Karakter pada pendidikan dasar itu menyangkut pola kehidupan keseharian. Karakter pada pendidikan lanjut SMK itu mestinya sudah karakter kerja. Nah, kalau itu dilakukan, maka life skill itu menjadi sesuatu yang sangat indah di dalam belajar ini. Dan paling penting lagi, kalau life skill ini diwujudkan, maka merubah mindset bangsa kita, merubah mindset masyarakat kita dari pola hidup konsumtif menjadi pola hidup produktif, apapun bentuk produksinya. Saya kira itu yang paling penting. Sederhana tapi mengena, Pak. Gagasannya sederhana, kita dapat membuat replika life skill education ini dalam bentuk laboratorium selain di desa. Life skill education ini merupakan praktek belajar langsung di dalam laboratorium. Selain itu, dalam life skill education anak juga diajari untuk praktek kehidupan nyata secara langsung. Dan seorang guru pun juga harus dapat menjadi pelayan yang baik bagi peserta didiknya. Ya, betul. Harus care, harus mampu membimbing bagaimana peserta didik ini dapat terjun di dalam kehidupan nyata secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Luar biasa penjelasan terkait life skill education yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah memberikan saran, tanggapan, ataupun gagasan terkait pembahasan kita pada hari ini, khususnya life skill education. Dan kita akan melanjutkan. Untuk mewujudkan life skill education itu sendiri dibutuhkan berbagai ragam laboratorium, entah itu terjun langsung di pedesaan ataupun di perusahaan. Oleh sebab itu, setelah ini kita akan membahas lebih tuntas terkait laboratorium dan penerapan life skill education di masyarakat.